Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang rasanya saya Dora masih menyapa Anda dalam program Halo Diaspora bekerja sama dengan IDN Global. Dan kali ini narasumber saya ada Ibu Natalia Wijaya selaku Ketua Pendiri IDN Global Chapter Hong Kong Macau, dan sudah tersambung melalui Zoom ya dengan Ibu Natalia. Jadi kita sapa saja langsung ya pendengar. Halo Bu Natalia, apa kabar hari ini? Halo, selamat siang Dora dan selamat siang semuanya di Indonesia. Baik-baik kami dari Hong Kong. Salam sehat semuanya. Salam sehat tentunya. Dan terima kasih Bu Natalia sudah mau membagi waktunya nih bersama kami ya untuk bercerita nih dengan tentang diaspora dan PMI di Hong Kong dan juga Macau ya. Ya, dengan senang hati, dengan sangat senang. Ya, ini bisa mungkin cerita sedikit dulu Bu. Ini Ibu sudah berapa lama tinggal di Hong Kong dan kenapa akhirnya ya bisa bekerja di sana? Oke, saya baru 8 tahun nih tinggal di Hong Kong. Ceritanya dulu saya lulus S1 di Indonesia, S1 kemudian orang tua saya memberi kesempatan kepada saya untuk belajar ke Beijing. Jadi awalnya saya ke Beijing dulu. Saya kuliah, melanjutkan sekolah bahasa dan kemudian sekolah S2 di Beijing dan di Shantung. Kemudian saya bertemu dengan suami saya di situ. Nah, lalu kami bareng-bareng dari Beijing dan Shantung bermigrasi ke Shenzhen. Shenzhen itu satu kota perbatasan dengan Hong Kong. Nah, setelah itu kami menikah dan anak kami lahir di Hong Kong. Kemudian kami bermigrasi dari Shenzhen datanglah ke Hong Kong. Nah, maka dari itu kami kemudian memilih bertempat tinggal dan bekerja di Hong Kong. Oke. Ini suami orang asli Tiongkok ya Bu ya? Iya, suami asli Tiongkok. Oke. Jadi akhirnya menikah dan kemudian pindah ke Hong Kong ini ceritanya ya. Lalu iya, betul sekali. Sebagai anggota diaspora di Hong Kong nih, apa nih yang menjadi motivasi Ibu nih untuk memilih Hong Kong ya sebagai tempat tinggal dan juga bekerja? Karena mungkin kedekatan dengan Shenzhen tadi ya? Iya, sebenarnya kami mempunyai beberapa pilihan ya waktu itu ya, ke Hong Kong atau juga ke Singapura. Karena kalau ke Singapura itu kan dekat dengan Indonesia gitu kan, dekat dengan orang tua saya. Nah, tetapi karena kedekatan dengan Shenzhen, kemudian kami otomatis singgah dulu di Hong Kong. Dan yang membuat kami memutuskan untuk tinggal dan bekerja di Hong Kong itu sebenarnya adalah saat kami jatuh cinta dengan para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Ya, jadi di bulan pertama kami tiba di Hong Kong, kebetulan saya mempunyai beberapa teman baik yang memang ada di komunitas Indonesia yang ada di Hong Kong. Beberapa komunitas Indonesia memang sudah sangat aktif sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian dikenalkanlah kami dengan para pekerja migran Indonesia yang ada di sini. Nah, kemudian karena background saya sebagai psikolog dan konselor, kemudian saya banyak mendengarkan kisah-kisah teman PMI, pekerja migran Indonesia, dan setelah itu ya rupanya misi kami memang lebih di sini ya dibandingkan di Singapura atau di tempat yang lain. Ya, jadi karena sudah terpaut ya, terhipnotis dengan teman-teman PMI di sana. Memang bagaimana sih Ibu kehidupan keseharian PMI di sana? Iya. Saya sangat terkesan pada waktu saya mendengarkan kisah-kisah PMI, karena kisah-kisah itu sangat heroik sekali, tetapi juga penuh dengan kisah yang memilukan juga ya. Karena seperti yang kita tahu, PMI yang bekerja di Hong Kong itu adalah 95% adalah perempuan, dan mereka bekerja di sektor domestik, di mana mereka hanya boleh bekerja di rumah tangga dan tinggal bersama dengan employers mereka. Nah, tentu waktu atau jam kerja mereka adalah sangat panjang, dan ditambah dengan perbedaan budaya, kemudian bahasa Cantonese kan terkenal sangat sulit sekali ya. Perbedaan bahasa, kesulitan untuk menguasai bahasa, ditambah lagi dengan adanya ya pasti tidak semua pekerjaan itu sesuai dengan ekspektasi dari awal berangkat, ditambah juga masalah keluarga, terutama pendampingan anak jarak jauh, menjadi sangat-sangat kompleks sekali.
Ya, sehingga tantangan PMI itu yang membuat kami, ya ini rupanya kami punya keterpautan hati. Karena bagaimanapun baik saya maupun suami saya itu pernah menjadi migran juga ya. Jadi kami masih migran di sini. Tetapi maksud saya adalah saya terutama sebagai orang Indonesia saya pernah menjadi migrants selama saya di Beijing dan di Shantung. Baik pada saat saya belajar maupun saya waktu bekerja saya di Shantung. Sehingga saya benar-benar bisa merasakan bagaimana tantangan atau sulitnya, kerasnya hidup dan bekerja di negeri beton ini. Oke. Dan melihat keseharian mereka ini luar biasa sekali ya. Dan apa sih sebenarnya yang membuat mereka tuh termotivasi Ibu untuk bisa menjalani hari-harinya? Karena kalau saya mungkin baca atau juga lihat-lihat informasi, mereka tuh selalu ya menyempatkan diri untuk mengupgrade skillnya. Kalau untuk teman-teman PMI di Hong Kong itu luar biasa sekali. Kadang juga ada yang ikut komunitas, begitu kan. Ada bahkan yang kuliah lagi, begitu kan. Yes. Itu yang luar biasa sekali nih untuk teman-teman di sana. Iya, jadi ke teman-teman PMI di Hong Kong ini boleh dikatakan dari pengamatan kami ya, karena di IDN Global kami juga ada divisi PMI, di mana juga ada banyak PMI dari lokasi-lokasi atau negara penempatan yang lainnya. Itu bisa dikatakan PMI Hong Kong adalah yang paling aktif dalam memberdayakan diri mereka sendiri atau mengupgrade skills mereka. Ya itu karena kalau kami amati adalah di Hong Kong ini sudah lahir ratusan organisasi yang didirikan oleh para PMI itu sendiri. Ya, jadi berkomunitas di cara yang positif, kegiatan yang positif akan menularkan gitu ya, saling menularkan dan saling bisa memotivasi teman-teman satu sama lain. Ini loh saatnya untuk mengupgrade skills kalian pada saat kalian libur gitu. Jadi memang di situ penularan itu terjadi. Dan mungkin juga semangat untuk memperbaiki nasib begitu ya, Bu ya? Iya, karena awal mereka berangkat, jadi yang menjadi motivasi awal mereka berangkat sebenarnya adalah karena memperbaiki ekonomi di Indonesia kan ya, ekonomi keluarga di Indonesia. Jadi semangat itu. Dan ini tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah kiprah dari NGO ya, NGO atau organisasi-organisasi lainnya, bahkan juga diaspora Indonesia, karena kita tahu beberapa elemen diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong itu ada PMI, juga ada professionals, ada juga teman-teman yang WNI yang sudah lama sekali bekerja di sini atau tinggal di sini, atau bahkan juga ex WNI. Jadi mereka yang dulunya WNI tapi sudah berpaspor Hong Kong saat ini. Nah itu mereka saling terkonekkan, sehingga bagaimana teman-teman yang dari elemen diaspora yang non PMI itu bisa mensupport teman-teman PMI, memberikan motivasi bahwa mereka penting untuk mengupgrade diri mereka. Ya. Jadi saling mendukung, saling support begitu ya, sesama migran begitu ya di Hong Kong. Itu luar biasa sekali. Lalu ini kan tadi seperti Ibu sampaikan, para PMI ini kan ada tantangan atau hambatan mereka ketika tiba ya. Apalagi soal bahasa nih, belum lagi soal culture gitu kan. Tidak paham bagaimana masyarakat Hong Kong itu sendiri dari segi culture mereka dan bahasa. Ini bagaimana nih? Apa upaya yang mungkin yang sudah dilakukan untuk menjembatani hal ini agar mereka bisa lebih mudah lah ya untuk beradaptasi di sana? Iya, sebenarnya setiap manusia itu kan punya kemampuan untuk beradaptasi ya. Tetapi memang harus kita akui awareness atau kesadaran diri para PMI itu masih rendah dalam hal kesehatan atau juga pengembangan diri sebenarnya ya. Jadi pada saat mereka datang ke Hong Kong atau juga ke tempat yang lainnya itu mereka kurang aware atau juga kurang tahu sebenarnya apa tujuan hidup mereka. Nah, dari situ kami melihat pentingnya untuk adanya peningkatan kesadaran lewat berbagai macam bentuk pendidikan, terutama pendidikan yang terkait dengan pengembangan diri atau kesehatan holistik. Berarti itu akan dimulai dari kesadaran untuk mengajak mereka untuk tahu dulu siapa saya, mengapa saya ada di sini, apa tujuan hidup saya, apa yang ingin kita capai bersama. Nah, itu pendidikan pertama yang kita semua berikan untuk mereka. Kami bersama-sama berusaha berikan untuk mereka. Selain itu,
juga ada peningkatan awareness yang lainnya, tentu misalnya di bidang hukum ya, hukum ketenagakerjaan atau hukum diskriminasi atau juga hukum-hukum yang lainnya. Selain itu juga di bidang finansial, literasi, keuangan dan juga pendampingan untuk orang tua. Nah, itu yang kita tingkatkan agar mereka bisa lebih berhasil menjadi PMI saat mereka ada di Hong Kong, bahkan juga mereka pada saat mereka sudah pulang di Indonesia. Oke. Apakah juga teman-teman dari IDN Global juga membantu kalau teman-teman PMI ini bukan terkendala ya, tapi mungkin kena masalah dalam bidang hukum ini karena mungkin ketidaktahuan atau mungkin hilang paspor atau apapun itu yang terjadi, adakah juga upaya dilakukan pendampingan begitu ketika masalah-masalah itu terjadi, Bu? Iya, betul sekali Dora dan teman-teman. Di Hong Kong ini ada KJRI Hong Kong, kemudian tentu dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang 160.000 lebih, itu kan bagaimanapun jumlah pejabat dan staf di KJRI tidak cukup gitu ya. Nah, tentu ada banyak sekali NGO dan juga bahkan organisasi-organisasi yang didirikan oleh teman-teman PMI sendiri yang saling mensupport satu sama lain, memberikan pendampingan hukum kepada teman-teman yang memiliki masalah hukum di Hong Kong. Nah, seperti ada beberapa NGO, Christian Action, Help for Migrant Domestic Workers, IOM, dan lain-lain. Ya, bahkan juga teman-teman dari komunitas masyarakat tanggap hukum, teman-teman JBMI, teman-teman IMA, IMWU, dan sebagainya. Jadi itu saling mendukung ya. Jadi baik dari pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman PMI, sesama teman PMI, kami sebut sebagai peer support, ataupun juga yang dilakukan oleh NGO. Jadi biasanya yang terjadi adalah teman yang memiliki masalah hukum ini, teman PMI, mereka akan approach ke organisasi PMI yang mereka sudah sangat familiar gitu ya. Kemudian pada saat organisasi PMI ini melihat, oh ini tidak bisa kami tanganin sendiri, kami perlu refer ini ke NGO yang menangani kasus hukum atau langsung ke KJRI, maka mereka akan refer ke NGO ataupun juga ke KJRI. Jadi mekanismenya seperti itu. Oke. Dan biasanya masalah hukum apa sih Bu yang sering kali dihadapi oleh teman-teman PMI ini? Lebih ke masalah dengan majikan ya, masalah dengan majikan, pekerjaan. Jadi banyak teman-teman yang ya tidak semua orang mendapatkan majikan yang baik gitu ya. Jadi diputus kontrak di tengah jalan karena berbagai macam alasan, karena sakit atau karena dinilai tidak mampu bekerja dengan baik itu. Jadi lebih ke hukum employment case. Dan ini tentunya sangat membantu sekali ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin ketika tiba itu belum jelas begitu ya peraturan perundang-undangan di sana tuh seperti apa begitu ya. Iya, itu baik sekali yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong, Dora dan kawan-kawan. KJRI Hong Kong itu mempunyai program yang namanya Welcoming Program di Hong Kong ya. Nah, itu isinya adalah memberikan pendidikan kepada teman-teman PMI. Jadi setiap batch PMI yang datang itu akan dihadirkan di ruang Ramayana KJRI Hong Kong. Karena sekarang sudah bisa face to face, kalau sebelumnya adalah di Zoom pada waktu pandemi. Nah, itu dihadirkan kemudian diberikan pendidikan dan juga kelas pendampingan terkait berbagai macam isu. Jadi ada isu kesehatan, isu pendidikan literasi keuangan, isu keimigrasian, kemudian hukum ketenagakerjaan, dan lain-lain. Itu diberikan, disosialisasikan oleh KJRI Hong Kong. Oke. Dan tentunya ini sangat membantu untuk teman-teman yang baru tiba begitu ya di Hong Kong. Iya, itu untuk yang baru tiba, Dora. Lalu kalau masyarakat Hong Kong sendiri nih Bu, melihat para pekerja migran kita, ini respon mereka seperti apa nih mungkin dengan kinerja dari PMI itu sendiri? Iya. 2 minggu yang lalu saya diundang lebih tepatnya IDN Hong Kong Macau ya. Kami diundang oleh Bank Mandiri untuk menghadiri wisuda 1.000 PMI Hong Kong yang pernah mengikuti program Mandiri Sahabatku, satu pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Mandiri. Nah, selain itu juga dihadiri oleh tim komisaris lengkap kalau nggak salah ya, komisaris lengkap oleh Mandiri. Nah, di tempat itu dihadirkan 3 orang employers, 3 orang majikan, gitu ya, 3 orang majikan yang orang asli Hong Kong untuk hadir sebagai the best employers.
Nah, di mana 3 orang PMI mereka itu pernah mengikuti program Mandiri Sahabatku dan diwisuda di hari itu. Nah, sangat menakjubkan sekali, bahkan saya pribadi itu sampai menitikkan air mata ketika mendengar 3 orang majikan yang orang Hongkong asli itu bagaimana menceritakan kisah teman-teman PMI yang hadir di hidup mereka itu sangat mewarnai hidup mereka dengan kegembiraan karena mereka bilangnya gini, saya itu bersyukur sekali punya Mbak A gitu ya, karena setiap hari ada masakan yang enak, masakan Indonesia, kamu jadi kenal kerupuk udang, masakan Indonesia gitu, telepon, dan yang lebih membuat saya menitikkan air mata tuh mereka bilang, kami sangat bersyukur dia hadir dalam hidup kami dan mengubah hidup kami. Dia memperlakukan setiap anggota keluarga kami seperti anggota keluarganya sendiri. Ada keluarga yang membawa anak-anak mereka, anak kecil mereka 3 orang, kemudian di depan anak kecil mereka, majikan itu mengatakan, saya berterima kasih kepada Anda karena Anda telah merawat anak-anak saya seperti anak-anakmu sendiri. Nah, luar biasa ya. Dan juga teman-teman kita itu ternyata dari keterbatasan yang mereka miliki, baik keterbatasan waktu maupun juga keterbatasan finansial, tetapi itulah orang Indonesia memberikan yang terbaik yang mereka bisa berikan untuk sesama mereka. Jadi untuk majikan mereka di rumah, mereka selalu memberikan yang terbaik dengan masakan yang enak, juga di momen-momen perayaan, misalnya ulang tahun si kecil gitu ya, anak yang mereka jaga, atau bahkan orang tua nenek yang mereka jaga, ulang tahun nenek yang mereka jaga, ternyata mereka memberikan hadiah-hadiah kecil, di mana hadiah kecil itu yang mungkin bagi kita tidak pernah terpikir bahwa itu sangat istimewa. Ternyata di hari itu kita semua mendengarkan testimoni dari para majikan, ternyata hadiah kecil itu sangat-sangat berarti. Ya, wah, kami menitikkan air mata bagaimana kontribusi PMI pada keluarga-keluarga di Hong Kong. Dan ini terasa besar juga Ibu ketika berbicara mengenai values Indonesia yang dibawa ke sana gitu ya. Ini kan terlihat dari hidup mereka seperti apa, ya seperti itulah Indonesia begitu ya. Orangnya, ramahnya, suka menolongnya, itu yang mungkin nantinya akan terekam gitu ya di masyarakat Hong Kong. Oh iya, memang orang Indonesia tuh baik-baik luar biasa ya. Iya, itu branding Indonesia, nation branding. Itu luar biasa, dan itu yang salut juga untuk teman-teman PMI di sana, karena mau tidak mau mereka juga menjadi duta Indonesia di sana. Iya, betul. Maka dari itu kami selalu memotivasi teman-teman PMI yang agak sering kadang-kadang down ya, karena pasti kan jauh dari keluarga, meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Come on, kalian harus tetap kuat gitu ya, karena kalian adalah wajah Indonesia di Hong Kong. Kalian adalah wajah Indonesia di tempat kalian bekerja, membawa misi Indonesia, duta-duta pariwisata, duta kuliner, ya kan, semua duta. Luar biasa mereka. Dan yang luar biasa juga bagaimana mereka menyempatkan waktu ya untuk tetap kalau untuk kuliah, kalau untuk komunitas oke lah, Sabtu Minggu atau saat libur begitu. Tapi untuk kuliah gitu di sela-sela waktu mereka bekerja itu seperti apa gitu, tidak belum terbayangkan gitu oleh saya. Iya, tentu sangat sulit sekali karena pada dasarnya jam kerja mereka sudah panjang sekali gitu kan ya. Hari libur mereka hanya 1 hari dalam 1 minggu. Dan itu mereka gunakan untuk kuliah. Mereka sering bikin PR tuh malam hari setelah mereka lepas jam 11 malam selesai bekerja, jam 11 malam bikin PR, jam 12 bahkan harus ya sampai pagi dini hari jam 1, jam 2 gitu kan ya. Ya, semangatnya luar biasa. Tadi mereka ada yang mereka yang mengambil kuliah di Universitas Terbuka Pokja Hong Kong itu rata-rata adalah mereka yang memang sudah menemukan diri mereka sendiri sebenarnya. Siapa saya dan apa yang saya mau, apa tujuan hidup saya. Karena saya perlu bagaimana agar saya bisa berubah ya, mengubah hidup saya menjadi lebih baik, membawa nama Indonesia juga menjadi lebih baik. Di situ mereka dalam tantangan apapun mereka akan hadapi. Karena mereka tahu tujuan hidup mereka. Ya, luar biasa sekali ya. Dan luar biasa juga ya untuk majikan yang bisa menerima begitu ya. Karena kan ada waktu-waktu yang mungkin dipakai untuk belajar atau apa begitu kan. Tidak semua majikan bisa menerima kondisi seperti itu.
begitu ya Bu ya? Iya, iya, ada tipe majikan yang langsung mendukung. Jadi ada teman-teman TMI yang bilang ke saya, Bu Natalia, majikan saya itu pokoknya kalau saya bilang, saya besok ada ujian, atau saya ini ada presentasi, atau saya ada hal-hal semua hal yang terkait dengan pendidikan, majikan saya akan selalu mendukung saya, gitu. Ada yang seperti itu, tipe majikannya ya. Tapi tentu juga ada majikan-majikan yang sulit gitu kan ya. Jadi teman-teman ini harus cari waktu di malam hari atau pagi subuh itu sebelum mereka memulai pekerjaan mereka di rumah majikan, mereka belajar dulu buat TR dulu. Luar biasa sekali semangatnya. Lalu mungkin apa nih pesan dari Bu Natalia ya, atau harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada para pekerja migran Indonesia di Hong Kong? Iya, yang pertama adalah peningkatan ketahanan mental ya. Jadi yang kita sebut resilience. Karena itu yang sebenarnya paling penting. Dimulai dari pengenalan diri. Untuk apa saya ada di Hong Kong? Ya, karena masih ada sebagian PMI yang masih belum tahu gitu kan ya. Masih boleh bisa dikatakan adalah melarikan diri dari kondisi mereka di Indonesia kemudian datang di Hong Kong. Dan itu yang seringkali menjadi rentan. Mereka menjadi rentan untuk mengalami berbagai macam masalah di Hong Kong, terutama masalah kesehatan. Jadi pesan saya dan pesan kami dari IDN Hong Kong Macau adalah yang pertama, peningkatan resilience. Ya. Dan peningkatan resilience ini tentu perlu dibarengi juga dengan yang kedua adalah bergabunglah dengan organisasi yang sesuai dengan bakat dan minatmu. Di sini tuh banyak sekali organisasi-organisasi yang bergerak di bidang bermacam-macam ya. Ada di bidang kesenian, bisnis, atau bidang-bidang lain yang Anda suka gitu. Jadi bergabunglah di organisasi. Nah, dari situ Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sama-sama punya ideal yang positif gitu ya, tujuan yang sama-sama bisa dicapai. Dan pada saat Anda ingin mencapai, melangkah bersama-sama dengan teman-teman Anda tidak sendirian. Setiap masalah yang Anda hadapi itu bukan hanya masalah yang Anda sendiri hadapi, tetapi bisa dipecahkan, punya solusi bersama-sama dengan kita semua yang ada di Hong Kong, dengan diaspora Indonesia. Luar biasa, jangan pernah merasa sendiri ya, karena ada sahabat dan keluarga di sana ya. Iya. Luar biasa sekali Ibu Natalia Wijaya. Terima kasih untuk waktunya. Dan salam untuk teman-teman diaspora dan juga teman-teman PMI di sana nih. Terima kasih Mbak Dora dan RRI Voice of Indonesia. Terima kasih Ibu. Salam sehat selalu. Salam sehat juga. Selamat siang. Selamat siang. Pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Ibu Natalia Wijaya selaku Ketua Pendiri IDN Global Chapter Hong Kong Macau. Dan luar biasa sekali semangat PMI dan bagaimana semangat IDN Global juga untuk terus memberikan pendampingan untuk para PMI Indonesia di sana sebagai wajah Indonesia di luar negeri. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.